Sudah jelas, nggih, Suster? Udah. Oke, Mbak. terima kasih, Suster. Baik, kita akan mulai saja untuk workshop Yayasan Anggota Konsorsium hari yang pertama pada pagi hari ini. Yang terhormat, Bruder Dr. Martinus Handoko FIC selaku Ketua Yayasan Pangudi Luhur dan juga penanggung jawab program organisasi penggerak. Yang terhormat, Bruder Albertus Suwarto sebagai narasumber di sini. Narasumber sesi 2 nanti. Kemudian yang kami hormati, para pastor, suster, bruder, ibu, dan bapak ketua yayasan anggota konsorsium di seluruh Indonesia atau yang mewakili. Selamat pagi, shalom, berkah dalam, salam pendidikan. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Puji syukur kita dapat berkumpul kembali di tempat ini walaupun secara virtual. Saya melihat di sini bruder, suster, bapak, ibu, pastor sangat bersemangat sedari pagi. Belum waktu sudah buka. Ya, baik. Kami mengucapkan selamat datang di kampus virtual POP YPL. Mengawali hari pertama kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan mata acara kita yang akan kita lalui hingga jam 3 sore nanti. Jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk sesi 1 nanti akan ada penjelasan program organisasi penggerak Yayasan Pangudi Luhur dan Konsorsium dari Bruder Martinus Handoko. Untuk sesi 2 nanti akan ada acara POP, penjelasan terkait dengan POP dengan narasumber Bruder Albertus Suwarto dan juga Bruder Markus Sujarwo. Mengawali hari pertama, sesi pertama ini, karena waktu telah menunjukkan pukul 9 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, marilah kita awali perjumpaan kita yang membahagiakan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Bapa di surga. Puji dan syukur layak kami haturkan kepadamu atas segala perlindungan dan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam tadi. Bapa yang baik, pada hari ini Engkau memberikan hari baru pada kami yang akan kami awali dengan kegiatan workshop bersama anggota Yayasan Konsorsium. Kiranya Bapa berkenan memberkati kami semua yang hadir di tempat ini secara daring, agar kami mampu memiliki semangat memajukan pendidikan di negara kami tercinta ini. Berkatilah para narasumber agar dapat menyampaikan materi dengan baik. Berkatilah pula jaringan internet yang kami gunakan agar berjalan dengan lancar untuk kegiatan kami pagi hari ini. Akhirnya ya Bapa, kami serahkan segala kegiatan kami hari ini dan berikutnya ke dalam tangan-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo dan Santa pelindung kami, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum saya serahkan sesi 1 ini kepada Bruder Martin selaku narasumber, saya mengingatkan kepada yang terhormat para pastor, suster, bruder, ibu, dan bapak yang telah hadir di ruang Zoom ini untuk berkenan mengisi daftar hadir yang telah
kirimkan oleh panitia di kolom chat. Nanti untuk daftar hadir akan saya kirim ulang. Selanjutnya, kami persilakan kepada Bruder, maaf sebelumnya Pastor, Suster, Bruder, dan Bapak Ibu. Saya kelupaan satu hal ini. Ini hal yang wajib dan harus kita lakukan. Kita akan mengikuti dalam hati lagu Indonesia Raya yang akan diputarkan oleh panitia. Baik, Bu Rina. Baik. Selanjutnya untuk sesi yang pertama ini kami serahkan kepada Bruder Martinus Handoko, FIC, sebagai narasumber. Kemudian nanti Pastor, Suster, Bruder, Ibu, dan Bapak. Setelah sesi ini disampaikan oleh Bruder Martin, Pastor, Suster, Bruder, Ibu, dan Bapak dapat bertanya apabila ada hal-hal yang belum dipahami setelah penyampaian dari Bruder Martin. Kepada yang terhormat, Bruder Martinus Handoko. Jeda dulu disapa Ibu Arofah Siregar. Ini PPL POP SMP hadir di tempat kita. Ini Ibu Arofah. Oh iya. Selamat datang Baik, Ibu Arofah. Selamat datang Ibu Arofah. Selamat pagi. Ini. Terima kasih atas kehadirannya juga. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Ya, selamat Terima pagi kasih. Ibu. Semoga sehat selalu Ibu. Ada Ibu Dewi juga tadi. Ibu Dewi, apakah sudah hadir? Dewi, pengawas lapangan. Ya. Baik, Ibu Arofah PPL, lalu Bu Dewi pengawas lapangan PL-nya. Terima kasih, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Bruder. Baik, selanjutnya kita serahkan kepada Bruder Martin untuk sesi yang pertama ini. Kepada yang terhormat Bruder Martinus Handoko FIC, kami persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Para pastor, Bruder, Suster, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian juga dari Ibu pengawas lapangan, Ibu Dewi Perwitasari dan Ibu Arofah,
sebagai pengawas lapangan pendamping. Selamat datang, kami ucapkan selamat bergabung dengan konsorsium Ismoyo namanya ya. Konsorsium Ismoyo itu merupakan konsorsium yang dibentuk oleh Yayasan Pangudi Luhur selaku pengusul atau pembuat proposal kepada pemerintah dalam rangka program organisasi penggerak. Maka hari ini kita lengkap sekali anggota konsorsium dari 15 yayasan yang bergabung dengan Yayasan Pangudi Luhur untuk mulai memahami bagaimana POP program pemerintah ini akan kita laksanakan. Karena saat ini adalah pertemuan yang lengkap anggota konsorsium dengan pengurus yayasan yang lengkap, maka saya perlu memberikan pengantar umum tentang bagaimana POP ini akan dilaksanakan. Para pastor, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa pada masa ini, tahun-tahun ini, pemerintah sedang mengadakan perubahan besar dalam bidang sistem pendidikan nasional. Jadi perubahan besar itu dilakukan sejak terbentuknya Menteri baru, Kabinet baru dengan Bapak Menteri Nadiem Makarim. Konsep awal yang dicanangkan oleh Bapak Menteri baru ini adalah konsep merdeka belajar. Konsep merdeka belajar ini sudah kita dengar beberapa kali dan kita tahu bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional di Indonesia ini, kita perlu menggali segala potensi dari elemen masyarakat yang ada. Pemerintah tidak lagi menentukan segala-galanya di dalam bidang pendidikan, tetapi pemerintah justru memberdayakan seluruh elemen masyarakat yang ada agar pendidikan kita semakin maju dan semakin berkembang sesuai dengan harapan kita bersama. Kita tahu mengapa pemerintah mengadakan perubahan besar-besaran dalam sistem pendidikan nasional ini, karena menurut data yang kita baca dan kita terima, Indonesia ini kelihatannya sudah berusaha sangat baik dalam bidang pendidikan tingkat nasional. Tetapi jika kita melihat secara internasional, ternyata kualitas pendidikan di Indonesia itu masih tergolong rendah. Itu jika yang digunakan ukuran adalah PISA, yaitu Program for International Student Assessment, yang dipakai oleh masyarakat di dunia ini untuk mengetahui kualitas pendidikan yang ada. Maka berdasarkan ukuran standar internasional PISA itu, yaitu Student Assessment tingkat internasional dan penilaian kualitas pendidikan tingkat internasional itu, Indonesia itu tergolong rendah. Maka kami dapat mengerti pemerintah tentu merasa perlu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ini agar makin meningkat setara dengan negara-negara yang ada di dunia ini. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sekarang ini adalah berusaha memberdayakan seluruh elemen masyarakat
agar semua bergerak, agar semuanya bergerak untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini. Maka sekarang ini ada beberapa gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah. Ada gerakan namanya sekolah penggerak, ada gerakan yang namanya guru penggerak, ada yang namanya kepala sekolah penggerak, dan yang kita ikuti sekarang ini adalah organisasi penggerak, program organisasi penggerak. Nah, tujuannya sebenarnya semua sama, baik itu sekolah penggerak, baik itu guru penggerak, kepala sekolah penggerak maupun organisasi penggerak, tujuannya semua sama, adalah menggiatkan pendidikan Indonesia ini agar kualitasnya semakin meningkat. Maka jika dirumuskan secara lebih pendek dan lebih jelas, apa tujuan dari program organisasi penggerak ini sesuai dengan dokumen yang tersedia dari pemerintah, khususnya dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu adalah meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi tujuan pokok dari gerakan organisasi penggerak ini maupun juga sekolah penggerak dan yang lain adalah meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Jika mereka kompetensinya naik, kompetensinya menjadi meningkat, maka pada gilirannya para murid pun kompetensinya juga akan naik. Karena kita ingin menggali semua kompetensi yang dimiliki oleh para guru, oleh para tenaga pendidik maupun kependidikan, yang dampaknya itu nanti akan pada para murid. Jika tenaga pendidik dan kependidikan semua naik kompetensinya dan kompetensinya menjadi bagus, maka akhirnya dampaknya adalah para murid pun di dalam proses pembelajaran juga kualitasnya akan meningkat dan akhirnya prestasi pembelajaran kita menjadi lebih baik daripada masa-masa yang akan datang. Ini arahnya. Maka bagi Bapak Ibu pastor, Buder, Suster yang belum pernah mengikuti penjelasan program POP ini, akan kami ceritakan sedikit awal mulanya program POP ini terjadi. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah pada awal tahun 2020, tahun yang lalu, sebelum pandemi, mencanangkan adanya program organisasi penggerak. Dan tujuannya sudah jelas adalah memberdayakan masyarakat agar guru dan tenaga kependidikan itu menjadi lebih berkompeten. Lalu pada tanggal 16 Maret sampai 16 April tahun 2020, waktu itu dibuka kesempatan untuk semua organisasi masyarakat mengusulkan atau mengajukan proposal ke pemerintah. Waktu itu dibuka peluang kesempatan untuk proposal untuk jenjang taman kanak-kanak, jenjang SD, dan jenjang SMP. Waktu itu ada 3 jenjang yang dibuka oleh pemerintah untuk diusulkan oleh organisasi-organisasi masyarakat. Maka Yayasan Pangudi Luhur sebagai lembaga yang sudah sangat lama berkecimpung di dunia pendidikan, juga ingin berpartisipasi di dalam
program organisasi penggerak ini. Karena kami sebelum kemerdekaan pun sudah banyak berkarya di bidang pendidikan. Maka kami ingin juga turut serta mengajukan proposal dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan ini. Saya mendengar bahwa akhirnya ada ribuan proposal yang masuk di di video. Kalau kita pernah mendengarkan video dari Bapak Menteri Pendidikan, Mas Nadiem Makarim, dalam video program organisasi penggerak episode keempat, di sana dengan jelas dikatakan oleh Bapak Menteri bahwa program organisasi penggerak ini awalnya ada peminatnya ada 3.330 sekian banyak ya. Tetapi kemudian diseleksi, awalnya seleksi administrasi, dan sesudah seleksi administrasi ada proses berikutnya, ada validasi, ya, program untuk memvalidasi. Dan dari sekian banyak proposal yang masuk, akhirnya yang lolos seleksi administrasi itu ada 324 proposal saja. Jadi 324 proposal dari 260 ormas yang lolos evaluasi administrasi. Kemudian berdasarkan evaluasi administrasi yang lolos 324 proposal itu lalu diteruskan dengan namanya verifikasi. Ya. Apakah dokumen-dokumen dan proposal yang diajukan oleh pemerintah itu memang dokumen yang valid, yang benar, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan ternyata dari 324 proposal itu setelah diadakan program verifikasi, akhirnya hanya 183 proposal yang lolos. Ya. 183 proposal untuk TK, untuk SD, untuk SMP. Lalu berdasarkan data verifikasi dari 183 proposal itu masih diadakan kunjungan untuk memvalidasi, ya, kunjungan ke yayasan-yayasan atau ormas-ormas yang mengajukan proposal. Maka Yayasan Pangudi Luhur pun juga dikunjungi oleh tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu datang ke Semarang untuk mengadakan validasi. Benarkah Yayasan Pangudi Luhur itu yayasan yang bonafide, yayasan yang qualified. Dan akhirnya setelah diadakan validasi dan verifikasi secara cermat, dari 183 proposal itu yang dinyatakan lolos hanya ada 154 kalau tidak salah begitu. Ya. Jadi proses untuk seleksi ormas atau yayasan yang mengikuti program organisasi penggerak ini sangat ketat. Maka dari itu kita Yayasan Pangudi Luhur pantas bersyukur bahwa setelah melalui proses seleksi yang ketat, kami dinyatakan lolos dalam seleksi itu, dan pada tanggal 17 Juli tahun 2020 pengumuman dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan keluar, dan di situ dinyatakan bahwa Yayasan Pangudi Luhur lolos untuk 2 jenjang proposal, 2 kategori, yaitu 2 jenjang, yaitu jenjang SD
untuk kategori gajah dan juga jenjang SMP untuk kategori gajah. Jadi Bapak Ibu Pastor Buder yang belum banyak mendengar tentang POP ini, kami berikan gambaran bahwa proposal itu hanya dibuka untuk 3 jenjang, yaitu jenjang SD, jenjang TK, SD, dan SMP, dalam 3 kategori. Ya. Kategori yang paling besar atau paling tinggi namanya kategori gajah, kategori di bawahnya kategori macan, dan kategori yang paling kecil disebut kategori kijang. Ya. Kategori kijang itu harus membina sekolah sampai dengan 20 sekolah sasaran. Ya. Kategori macan itu membina dari 21 sekolah sampai dengan 100 sekolah sasaran. Sedangkan kategori gajah itu 101 sekolah sampai selebihnya, dan seterusnya. Begitu. Yayasan Pangudi Luhur lolos untuk kategori gajah, baik pada jenjang SD maupun jenjang SMP. Berarti Yayasan Pangudi Luhur harus membina 101 sekolah atau lebih untuk SD maupun untuk SMP. Dapat diketahui bahwa Yayasan Pangudi Luhur bukan yayasan yang sangat besar. Meskipun kami tergolong yayasan besar, tetapi kami tidak memiliki 100 SD atau 100 SMP, apalagi lebih tidak memiliki. Oleh sebab itu, pada waktu itu kami menawarkan ya kepada yayasan-yayasan lain yang ingin bergabung untuk membentuk konsorsium di bawah Yayasan Pangudi Luhur yang memiliki tujuan sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita masing-masing. Setelah kami tawarkan kepada yayasan-yayasan pendidikan Katolik pada saat itu, akhirnya banyak yayasan yang ingin bergabung. Lebih dari 15 yayasan yang menyatakan ingin untuk bergabung saat itu. Tetapi dari pemerintah memberikan persyaratan-persyaratan administrasi dan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Sehingga dari banyak yayasan yang ingin bergabung, banyak yang tidak lolos syarat administrasi. Nah, syarat administrasi itu apa saja? Yaitu misalnya syarat pendirian yayasan harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Lalu ada syarat bahwa yayasan memiliki nomor wajib pajak NPWP. Lalu bahwa yayasan diaudit secara teratur, dan lain sebagainya. Nah, dari banyaknya syarat yang ditetapkan oleh pemerintah, akhirnya pada waktu itu hanya ada 9 yayasan yang lolos untuk bergabung bersama Yayasan Pangudi Luhur. Sehingga akhirnya ada 10 yayasan yang membentuk konsorsium bersama Yayasan Pangudi Luhur. Itu perkembangan pertama. Di dalam perkembangannya, kemudian ada masa pandemi, sehingga program organisasi penggerak itu pelaksanaannya menjadi tertunda-tunda. Lalu di dalam perjalanannya ada persyaratan baru yang diberikan oleh pemerintah, bahwa sekolah-sekolah sasaran harus memiliki kerjasama dengan dinas setempat. Oleh sebab itu, pada waktu itu, kami Yayasan Pangudi Luhur selaku penanggung jawab program POP ini mengusahakan agar ada kerjasama dengan dinas-dinas
pendidikan di mana sekolah sasaran berada. Maka kami bekerja sama dengan anggota konsorsium untuk mengusahakan kerjasama dalam wujud piagam kerjasama, ya, atau MOU dengan dinas-dinas setempat. Waktu itu masa pandemi, dapat dibayangkan betapa sulitnya untuk mengadakan kontak dan berkunjung dan berkomunikasi dengan dinas-dinas yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, anggota konsorsium memiliki sekolah-sekolah yang tersebar sampai di pulau-pulau kecil-kecil yang meliputi daerah yang amat sangat luas. Pada waktu itu terbatas. Waktu yang diberikan pada waktu itu kalau tidak salah hanya sekitar 2 minggu. Sehingga dalam waktu 2 minggu itu kita harus membuat piagam atau melakukan penandatanganan kerjasama dengan dinas pendidikan yang membawai sekolah-sekolah anggota konsorsium. Dan akhirnya dalam waktu yang sangat mepet itu, kami hanya berhasil untuk membangun kerjasama dengan 47 dinas pendidikan dan kebudayaan kota atau kabupaten. Jadi 47 dinas pendidikan dan kebudayaan kota atau kabupaten. Nah, karena waktu itu semuanya sangat dibatasi, lalu dari dinas yang ada, 47 dinas yang ada, dihitung sekolah yang ada di bawah dinas tersebut. Akhirnya setelah dihitung-hitung, jumlah sekolah yang kami bina ternyata belum mencukupi target sasaran sesuai dengan proposal yang kami buat pada awalnya, yaitu harus 101 lebih sekolah SD maupun sekolah SMP. Jadi kalau kita hanya berdasarkan sekolah-sekolah yang ada, kerjasama dengan dinas yang ada, jumlah sekolahnya akhirnya waktu itu belum mencukupi untuk kategori gajah. Maka dari itu kami membuka peluang lagi berdasarkan saran dari Kementerian Pendidikan, khususnya Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan dalam pembicaraan selanjutnya, kami bisa menambah sekolah asal, ya, asalkan kita mempunyai MOU dengan dinas pendidikan setempat. Akhirnya lalu kami menawarkan kepada yayasan-yayasan yang belum tergabung dalam anggota konsorsium. Maka kami tawarkan kepada yayasan-yayasan yang mempunyai sekolah di wilayah Semarang dan sekitarnya, karena kami memiliki kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Maka akhirnya kami bekerja sama dengan yayasan yang memiliki sekolah-sekolah SD dan SMP di Kota Semarang dan juga di Kota Ketapang di Kalimantan Barat. Berdasarkan perkembangan itu, kami lalu akhirnya menambah yayasan baru, yaitu Yayasan Kanisius, Yayasan Marsudirini, Yayasan Pendidikan Katolik, PAK, ya, Panti Asuhan Katolik, kemudian Yayasan Bernardus, dan Yayasan Usaba di Ketapang. Dengan perkembangan yang terakhir, karena kami harus memiliki piagam kerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, akhirnya kami konsorsium menjadi beranggotakan 15 yayasan. Kalau pada awalnya itu 10 yayasan,
akhirnya kita menjadi 15 yayasan yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Jadi sekarang sudah fix dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bahwa konsorsium kami terdiri dari 15 yayasan dan Yayasan Panuti Luhur menjadi ketua konsorsium sekaligus penanggung jawab program EPOP ini. Ini kisah awalnya. Ya, kisah awalnya mengapa konsorsium ini terbentuk, akhirnya beranggotakan 15 yayasan. Nah, para pastor, para Buddha, Suster, Brother, Bapak, Ibu sekalian, sekarang kita saatnya melangkah. Apa yang akan kita lakukan untuk selanjutnya? Pada tanggal 10 September bulan yang lalu, 2021, akhirnya kami penanggung jawab program organisasi penggerak Yayasan Panuti Luhur ini diundang ke Jakarta untuk menandatangani kerjasama dan juga menandatangani berbagai dokumen untuk pelaksanaan program organisasi penggerak ini. Maka secara resmi dengan ditandatanganinya kerjasama antara Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan bersama Yayasan Panuti Luhur, maka secara resmi Yayasan Panuti Luhur menjadi mitra pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui program organisasi penggerak ini. Kami sekarang ini bersama-sama dengan anggota konsorsium Esmoyo, ya, anggota konsorsium yang terdiri dari 15 yayasan, harus mulai bergerak maju dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang kita harapkan. Saya yakin tidak ada satu pengurus yayasan pun yang tidak menghendaki ada peningkatan kualitas pendidikan di unit masing-masing. Semua pengurus yayasan pasti menginginkan agar kualitas pendidikan di lingkungan sekolahnya terus meningkat dan menjadi seperti yang diharapkan bersama oleh pemerintah maupun oleh kita semua. Maka kita mulai bergerak dengan jelas apa yang akan kita lakukan. Kita sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi tentang program organisasi penggerak ini. Saat ini tugas kita sudah jelas, yaitu Yayasan Panuti Luhur bersama anggota konsorsium mau berusaha sebaik-baiknya menggerakkan diri dan menggerakkan guru dan kepala sekolah yang ada di wilayah kita untuk bersama-sama memajukan pendidikan di sekolah kita. Target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk pembinaan program organisasi penggerak ini untuk tingkat SD adalah 166 sekolah dasar milik anggota konsorsium yang perlu dibina menjadi sekolah sasaran. 166. Sedangkan untuk SMP sudah ditetapkan, disetujui oleh pemerintah 144 sekolah SMP sasaran yang akan kita bina. Dan ini adalah milik anggota konsorsium bersama-sama. Apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah mulai dengan sharing yang disebut best practices dari apa yang sudah kita lakukan.
para pastor, Bapak Ibu, Suster Buder yang berkumpul di sini supaya tahu bahwa kategori yang diloloskan oleh pemerintah, terutama kategori gajah, adalah yayasan-yayasan yang sudah dinilai, dianggap memiliki reputasi dan memiliki bukti-bukti bahwa selama ini telah melaksanakan kinerja pendidikan yang sebaik-baiknya. Karena menurut syarat yang ditetapkan oleh pemerintah, kategori gajah itu hanya diberikan kepada organisasi masyarakat atau yayasan yang memang sudah memiliki bukti bekerja selama ini dan terbukti menghasilkan lembaga-lembaga pendidikan yang dapat diharapkan, yang sesuai dengan harapan pemerintah. Nah, maka dari itu, Yayasan Pangudi-Luhur pun diloloskan kategori gajah rupanya karena berdasarkan track record, ya, berdasarkan data yang ada di pemerintah bahwa Yayasan Pangudi-Luhur telah lama sebelum kemerdekaan telah banyak berkecimpung dan bergerak aktif dalam dunia pendidikan. Maka akhirnya diloloskan untuk kategori gajah ini. Maka kami nanti dalam proses selanjutnya akan mulai dengan men-sharingkan, membagikan pengalaman baik atau praktek baik yang kami mulai miliki untuk anggota konsorsium. Anggota konsorsium tidak diharapkan untuk menjiplak saja, untuk meniru, tetapi untuk akhirnya juga menemukan ya praktek-praktek baik yang ada di lingkungan masing-masing yang perlu dikembangkan. Jadi ini yang menjadi pedoman dari pemerintah yang akan kita kembangkan lebih lanjut. Yayasan Pangudi-Luhur adalah yayasan yang didirikan oleh para bruder FIC. Dan para bruder FIC itu adalah bruder-bruder yang aslinya dari Belanda, dari kota Maastricht di Belanda. Di Belanda, bruder FIC itu sangat dikenal dengan nama bruder guru. Maka pada waktu Romo van Lith ya dan Yesuit pendahulu yang merintis pendidikan di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, pada waktu itu mengundang para bruder FIC untuk menjadi teman kerja Romo van Lith mendidik putra-putri di daerah Yogyakarta dan di daerah Muntilan waktu itu. Karena apa? Karena para bruder FIC telah dikenal luas di negeri Belanda sebagai bruder-bruder guru. Maka sampai di Indonesia pun kami memiliki karya utama adalah karya pendidikan. Karena ini secara tradisi sejak kongregasi didirikan, kami memiliki karya utama di bidang pendidikan. Inilah nanti yang akan kami sharingkan. Apa saja yang kami lakukan di lingkungan Yayasan Pangudi-Luhur, nilai-nilai apa yang kami pakai sebagai dasar untuk mengembangkan pendidikan di lingkungan Yayasan Pangudi-Luhur, dan itu nanti akan kami sharingkan kepada anggota konsorsium. Sesudah itu, anggota-anggota konsorsium masing-masing akan menemukan sendiri nanti di lingkungannya masing-masing best practices, praktek-praktek yang sangat baik yang telah terjadi di lingkungannya masing-masing. Dan itulah yang akan kita kembangkan. Dan itulah semoga nanti akhirnya dapat kita kembangkan untuk mendapatkan
kualitas pendidikan yang terbaik di lingkungan kita masing-masing. Inilah sebenarnya peluang yang ditawarkan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan dana dan memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang memiliki pengalaman-pengalaman yang baik, pengalaman-pengalaman terbaik di dalam mendidik putra-putri bangsa untuk dikembangkan. Dan jika ini nanti sukses berhasil, lalu dapat terus digunakan di tempat-tempat yang lain. Karena kita berada di Indonesia, maka ukuran yang akan dipakai oleh pemerintah untuk keberhasilan pendidikan kita adalah ukuran yang digunakan oleh pemerintah, yaitu asesmen nasional. AN, asesmen nasional. Kalau di masa lalu ukuran yang digunakan itu adalah ujian nasional, ya, atau ujian nasional berbasis komputer (UNBK), nanti ukuran yang akan dipakai oleh pemerintah adalah asesmen nasional dan bentuk konkretnya adalah AKM, asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum itu akan berfokus pada 3 hal, yaitu pada kemampuan literasi, membaca menulis, kemampuan dalam numerasi, yaitu berpikir, bernalar menggunakan hitungan, bilangan, dan yang ketiga adalah pada pendidikan karakter. Jadi nanti ukuran keberhasilan pendidikan kita adalah pada peningkatan kemampuan literasi, peningkatan kemampuan numerasi, dan kemampuan peningkatan karakter anak didik. Ini 3 ukuran. Oleh sebab itu, sebelum mencapai sasaran anak didik, kita akan mulai dengan para kepala sekolah dulu. Para kepala sekolah, kemudian para guru, dan kemudian para trainer, para pelatih. Maka nanti juga ada program yang namanya TOT, Training of Trainer, supaya para trainer ini akhirnya melatih guru-guru untuk meningkatkan kualitas dalam 3 hal itu, dan akhirnya para guru nanti sampai kepada para murid untuk meningkatkan kualitas dalam bidang literasi, dalam bidang numerasi, dan karakter. Jika 3 hal itu nanti dapat meningkat, maka program kita dinyatakan berhasil, dinyatakan sukses. Oleh sebab itu, untuk melihat apakah meningkat atau tidak meningkat, ada 2 cara. Cara yang pertama, kita akan mengadakan tes sebelum ada pembinaan. Namanya pre-test. Sebelum dibina, anak-anak, demikian juga guru-guru dan kepala sekolah diberi pre-test, yaitu tes sebelum pembinaan. Kemudian ada program pembinaan. Nah, setelah ada program pembinaan, lalu ada namanya post-test. Tes setelah pembinaan. Itu dibandingkan apakah hasil post-test lebih baik daripada pre-test. Kalau hasilnya sama saja, artinya program kita tidak berhasil. Tetapi kalau hasil post-test itu berbeda secara signifikan, lebih tinggi secara signifikan menurut perhitungan statistik, maka dinyatakan program kita berhasil. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita akan membandingkan antara sekolah sasaran dan sekolah kontrol. Jadi ada sekolah sasaran adalah sekolah yang diberi pembinaan. Sedangkan sekolah kontrol adalah sekolah yang tidak diberi pembinaan. Nanti akan dibandingkan apakah sekolah sasaran sama dengan apakah sekolah sasaran hasilnya lebih baik daripada sekolah kontrol. Kalau setelah dites tentang numerasi, tentang literasi, tentang karakter itu
hasilnya sama saja antara sekolah yang tidak dibina dan sekolah yang dibina, maka program kita tidak berhasil. Jika sekolah yang dibina itu ternyata hasilnya jauh lebih tinggi daripada sekolah kontrol yang tidak dibina, maka program kita disebut berhasil. Itu nanti akan dijelaskan di dalam bimbingan teknis secara lebih rinci. Untuk pengantar, kami hanya akan sampai di sini saja. Para pastor, Bapak, Ibu, Brother, Suster sekalian, inilah yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar keseluruhan tentang rencana kerja kita untuk selanjutnya, dengan harapan para kepala sekolah, para guru, ya, sekarang tentu saja kita mulai dengan pengurus yayasannya dulu, pengurus yayasannya yakin, pengurus yayasannya mendukung, dan akhirnya kepala sekolah dan para guru akan mendapatkan pembinaan, dan pada gilirannya nanti para kepala sekolah dan guru membina para muridnya masing-masing, dan disitulah sasaran akhir itu untuk mengetahui apakah kualitas pendidikan kita naik atau tidak. Perlu disadari bahwa program ini sampai Desember 2023. Jadi kita jangan cepat-cepat ya untuk mengatakan bahwa program kita belum berhasil. Kita ini baru mulai dengan program organisasi penggerak ini. Nanti ini sampai bulan Desember, kemudian diteruskan untuk seluruh tahun 22 dan seluruh tahun 23. Hasil akhir baru akan diketahui tentu saja pada tahun 23, itu hasil akhirnya. Oleh sebab itu, fokus pembinaan akan diberikan kepada kelas 3 SD dan kelas 7 SMP. Mengapa demikian? Karena kelas 3 SD nanti akhirnya setelah 3 tahun akan duduk di kelas 5 atau di kelas 6, dan disitulah akan ada evaluasi apakah kualitas mereka jauh lebih tinggi setelah 3 tahun pembinaan atau tidak. Untuk SMP kelas 7 menjadi fokus pembinaan, karena setelah 3 tahun akan menjadi kelas 9, di situ akan dinilai lagi apakah memang mereka memiliki kualitas jauh lebih tinggi atau tidak. Jadi, singkat kata, kita akan membina semua murid di sekolah sasaran, tetapi fokus pada kelas 3 SD dan kelas 7 SMP. Ini pedoman yang kita terima dari pemerintah, dari Departemen Pendidikan seperti ini. Karena kita ingin tahu betul apakah usaha kita dalam POP ini berhasil atau tidak, itu dengan memfokuskan pembinaan pada kelas 3 SD dan kelas 7 SMP. Meskipun yang lain-lain juga tetap kita bina, sekali masuk dalam sekolah sasaran, semua mereka akan kita bina dengan sebaik-baiknya. Demikian saja kata pengantar umum untuk bisa mengetahui program selanjutnya yang akan kita tempuh selama 3 tahun selanjutnya ini. Dan setiap tahun nanti akan dievaluasi, dan berdasarkan evaluasi itu kita akan maju untuk memperbaiki. Demi menjaga pelaksanaan program ini dengan sebaik mungkin, maka pemerintah juga mengangkat pengawas lapangan. Jadi Ibu Dewi Perwitasari diangkat untuk menjadi pengawas lapangan dengan Ibu Arofah sebagai PPL-nya untuk menjamin bahwa program-program Yayasan Pangudi Luhur itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu tujuannya. Jadi kita tentu saja anggota konsorsium akan berusaha sebaik-baiknya. Entah diawasi atau tidak diawasi, kita sudah bertekad untuk meningkatkan mutu pendidikan kita, karena ini adalah cita-cita bersama bangsa Indonesia agar
mutu pendidikan di negara kita semakin baik. Maka terima kasih kepada Ibu Dewi dan Ibu Arofah yang mengawasi, yang membantu kami untuk meyakinkan bahwa program kami berjalan dengan baik. Dan terima kasih kepada semua anggota konsorsium yang akan bantu-membantu, saling mendukung satu sama lain demi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik.